2 sesi. Mudah-mudahan cukup. Kalau tidak cukup, ya kita cukup sama malah yang tanggal 17 mungkin sampai maghrib, sampai isya, sampai tarawih. Insya Allah hari Senin depan tanggal berapa? Senin depan tanggal berapa juga ya? Tanggal 17 Ramadan, insya Allah kita buka bersama, insya Allah. Bapak Ibu yang sebagaimana biasa, mudah-mudahan kita mendapatkan ketakwaan, insya Allah. Nanti saya akan singgung sedikit bagaimana umur kita sudah bertakwa atau belum. Kepada Allah berarti semakin dekat, cinta Allah itu semakin banyak sholatnya. Maksudnya sholat sunnah, sholat wajib nggak boleh diperbanyak. Ya. Sholat subuh jadi 4 rakaat nggak boleh. Ya. Semakin banyak baca Al-Qur'annya, semakin banyak sedekahnya, itu namanya cinta. Semakin agak repot yang terakhir, membangun silaturahim. Itu repot. Kenapa? Karena pasti ada yang kita tidak suka. Ya, itu yang harus kita bongkar hati kita. Orang bertakwa sudah berubah karena interaksi sosialnya, karena Allah bukan karena manusia. Kemudian yang dahsyat pula, takwa adalah rasa takut kepada Allah. Semakin takut dosa. Ini pun harus kita review. Yang kita review adalah pikiran dan hati. Maka itu kita banyak berzikir supaya hati dan pikiran kita dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Baik, kita doakan semoga saudara-saudara kita di Palestina, di Syam, mudah-mudahan terus dikuatkan hati mereka dan dimenangkan terhadap musuh-musuh Islam. Amin ya rabbal. Siapapun dimanapun berada yang dalam keadaan sakit, mungkin saudara-saudara kita di Bekasi ya, gelap tadi malam saya dapat video yang terkini, masih tenggelam dalam keadaan susah. Mudah-mudahan Allah mengangkat musibahnya, mengangkat penyakitnya, sehingga mereka bisa beribadah seperti kita ibadah ini. Ya. Mungkin di antara kita juga sakit sih mungkin ya. Tadi malam saya batuk nggak hilang-hilang. Alhamdulillah sekarang bisa ceramah. Mudah-mudahan yang sakit disempurnakan kesehatannya oleh Allah Azza wa Jalla, diangkat penyakitnya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang terpenting, kesehatan membawa keberkahan. Gitu. Nah, ini yang penting. Kita doakan juga diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita menjadi orang yang soleh. Ya. Jadi perkumpulan kita bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Jadi nanti kita kumpul pengajian pangpol, mana ini kumpulan di surga insya Allah kan. Walaupun nggak ada absen, tapi kan wajah-wajahnya kita hafal. Insya Allah mudah-mudahan itu akan dipertemukan oleh Allah. Saya kasih tahu ini banyak orang tidak tahu. Persahabatan apapun, teman saya tuh baik, Pak Ustaz, baik banget. Lihat Al-Quran, al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Al-akhilla ba'duhum li ba'din adu. Jadi teman-teman siapapun yang menjadi teman akrab, teman karib akan menjadi musuh di akhirat. Siapa itu Ustaz? Yaitu karena mereka, hubungan antara mereka bukan karena ketakwaan. Jadi supaya kita tetap bersahabat di dunia sampai di akhirat harus berdasarkan ketakwaan. Jangan sampai kita hilang ketakwaan ini. Maka itu orang-orang bertakwa
selalu memprioritaskan ketaatan kepada Allah. Jadi kenapa jadi musuh, Ustaz? Karena orang-orang yang dihadapkan akhirat itu, kamu kok teman, tapi dulu membiarkan aku berbuat maksiat. Akhirnya jadi musuhan. Jadi musuhannya karena sudah di hadapan Allah Azza wa Jalla, dihitung semua. Illal, siapa itu? Dan muttaqun, kecuali hamba Allah yang bertakwa. Ya. Jadi ini bukan dari saya. Jadi persahabatan apapun akan menjadi permusuhan. Persahabatan jadi sahabat jadi musuh. Kenapa? Karena dulu orang-orang itu membiarkan tidak taat. Teman karib, ngobrol sana, ngobrol sini, tapi tidak mengingatkan ketaatan. Teman ngopi bertahun-tahun, SD, SMP, SMA, ngopi bareng, waktu sholat lewat, zuhur lewat, asar lewat, teman-teman akrab semua tuh, ya kan? Sampai malam main gaplek, main apalagi lah kayak gitu-gitu. Itu teman karib semua. Ya, nanti ujung-ujung jadi musuh. Quran itu yang ngomong di akhir itu jadi musuh. Jadi dulu teman karib, ya, jadi musuh kecuali yang hubungannya karena wah, itu di dalam Al-Quran surat Zukhruf, surat apa? Az-Zukhruf surat 43, coba buka ya. Ayat 67, surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 67. Maka itu hubungan kita di sini harus karena takwa. Subhanallah. Persahabatan apapun gitu. Apalagi kalau Anda, teman saya puasa baik banget walaupun dia non muslim. Walaupun dia non muslim, nanti dia yang pertama kali akan maki-maki Anda di akhir. Kenapa kau biarkan aku dalam keadaan kafir? Kamu jahat ternyata ya. Kenapa kamu biarkan aku tidak beriman pada Allah? Jadi musuh. Jadi, ayat berapa? Dapat nggak? Dapat apaan? Dapat kurma. Al-akhilla ala apa? Al-akhilla ala al-akhilla ala alai. Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Dapat nggak? Al-akhilla itu teman-teman yang sangat dicintai. Maka ada istilah Khalilullah. Apa? Khalilullah itu siapa? Ini siapa namanya? Nabi Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Al-akhilla itu orang-orang yang sangat mencintai. Teman-teman, diterjemahkan bahasa bebasnya teman-teman karib. Jadi apa? Jadi apa nanti? Jadi musuh. Bisa begitu. Ini Quran kok ngomong kok bisa begitu. Ini Quran ibu, kok bisa begitu? Ibu aneh banget menurut Quran kok gini. Ini Quran, la ilaha illallah. Makanya itu kita itu bersahabat yang sesungguhnya itu kalau saling mengingatkan ketaatan. Jadi kalau Anda punya teman tidak mengajak ketaatan, itu nanti jadi musuh. Ya, itu jadi musuh. Ini maksud saya. Maka ujungnya kecuali hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kok udah bagiin makanan sih Bu? Masih lama maghribnya.
Oh ya 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 ya, ya. Yang dapat makanan berarti sampai maghrib di sini ya gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Jadi ingat-ingat nih kalau Anda punya teman baik, ya, baik secara pergaulan baik, tapi dia tidak taat pada Allah, ingat Anda akan dihajar. Ada dimaki-maki jadi musuh. Kok kamu ngaji sendiri aja, gak ngajak-ngajak? Wah, sekarang belum nggak kerasa. Itu Al-Quran. Surat berapa tadi? 43 ayat. Subhanallah. Mari kita berzikir, ya. Sama-sama kita berzikir dengan membacakan diri kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده
bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين عدد ما خلقت ورزقت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت. الحمد لله رب العالمين عدد ما خلق الله في السماء. الحمد لله رب العالمين عدد ما بين ذلك. الحمد لله رب العالمين عدد ما خلق الله في الأرض. الحمد لله رب العالمين عدد ما بين ذلك. الحمد لله رب العالمين عدد ما هو خالق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وباسمك العظيم الأعظم وباسمك الكبير الأكبر لك الحمد. لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم لك الحمد. لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada bulan Ramadan yang Engkau muliakan ini, pintu-pintu rahmat-Mu, pintu-pintu maghfirah-Mu Engkau buka. Ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat dan maghfirah-Mu. Betapa banyak dosa yang telah kami lakukan.
baik yang kami ketahui, yang kami sadari, ataupun yang tidak kami sadari. Dan Engkau lebih mengerti dan lebih mengetahui dari kami sendiri, ya Allah. Betapa banyak perilaku kami yang menyakitkan kedua orang tua kami, baik yang kami sengaja atau yang tidak kami sengaja. Betapa banyak tutur kata kami menyakitkan hati mereka. Betapa banyak dosa-dosa kami terhadap pasangan hidup kami, pada saudara-saudara kandung kami, kepada anak-anak kami. Sungguh benar kami telah menzalimi diri kami sendiri, ya Allah. Kalau bukan rahmat dan ampunan-Mu, sungguh benar kami termasuk hamba-hamba-Mu yang merugi, ya Allah. Ya Allah, kami dalam keadaan berpuasa, dan Kau menjanjikan bagi mereka berpuasa dan berdoa, Kau akan ijabahkan. Ampunilah dosa kami semua, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik kami, membesarkan kami, merawat kami dari kecil. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami semua, ya Allah. Dan mereka yang telah meninggalkan kami, mereka mendengar doa-doa kami, mereka mengetahui doa-doa kami. Ya Allah, bagi mereka telah meninggalkan kami, berikanlah surga barzahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa kami, dosa saudara-saudara kami, dosa pasangan hidup kami, ya Allah, dosa anak-anak kami. Bimbinglah kami, ya Allah. Bimbinglah anak-anak kami, sehingga kami semua, keluarga kami, menjauhi segala perbuatan yang mengundang kemurkaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bagi mereka yang berjuang di jalan Engkau di Palestina, di Syam, dimanapun berada, ya Allah, para dai-dai di pedalaman, ya Allah, kuatkanlah hati mereka yang berjuang di jalan Engkau. Teguhkanlah mereka, ya Allah, berikanlah mereka kesabaran dalam perjuangan mereka, ya Allah. Menangkanlah para pejuang-pejuang terhadap musuh-musuh-Mu. Kuatkanlah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bagi saudara-saudara kami dalam keadaan kesengsaraan, kesusahan, kuatkanlah hati mereka, ya Allah. Angkatlah problematika mereka, ya Allah. Angkatlah kesengsaraan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bagi mereka yang kesempitan, lapangkanlah mereka. Bagi mereka dalam keadaan kesulitan, mudahkanlah segala urusan mereka. Bagi mereka dalam keadaan sakit, ya Allah, di antara kami, keluarga kami, angkatlah penyakit kami semua. Angkatlah penyakit kami, sembuhkanlah. Tidak ada kesembuhan kecuali dari Engkau, ya Allah. Bagi mereka yang telah meninggalkan kami, yang telah wafat, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wasi' madkhalahum wa akrim nuzulahum wa anta khair manzilin. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin nar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah diri kami, keluarga kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, hamba-hamba Engkau yang bertakwa padamu, ya Allah. Jadikanlah hubungan kami dengan keluarga kami berdasarkan ketakwaan. Bimbinglah kami, berikanlah kami ilmu, ya Allah, yang membahagiakan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang mencipta langit dan bumi serta seisi. Engkau yang mengatur kerajaan langit dan bumi serta seisi. Tidak ada kesulitan bagi Engkau untuk mengatur kerajaan langit dan bumi serta seisi. Apalagi hanya untuk menjadikan diri kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, hamba-hamba Engkau yang soleh. Ya Allah, jadikanlah hati kami semua tunduk, pasrah, berserah diri kepada Engkau, ya Allah. Jadikanlah
lisan kami, lisan pasangan hidup kami, lisan anak-anak kami yang selalu membaca kitab suci Quran, yang selalu berzikir, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Sungguh kami telah lalai untuk mengingat Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tidak ada kesulitan bagi Engkau untuk memutar bumi, matahari, dan seluruh planet yang ada di alam jagat raya yang amat sangat luas ini. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami, hati pasangan hidup kami, hati anak-anak kami, agar selalu berpegang teguh pada agama-Mu ya Allah. Berikanlah kami lisan yang selalu membaca kitab suci. Berikanlah kami lisan yang selalu berzikir, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Berikanlah kami lisan yang selalu bertutur kata membawa kebaikan. Lindungilah lisan kami dari perkataan yang mengundang kemurkaan-Mu ya Allah. Berikanlah hati kami hati yang mencintai Engkau ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau, berikanlah cinta-Mu kepada kami. Wa habba man yuhibbuk. Berikanlah kepada kami cinta kepada orang-orang yang benar-benar mencintai-Mu ya Allah. Wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Berikanlah kepada kami amalan yang mampu menggapai cinta. Allahumma jalla hubbaka ahabba ilayya min su'a'i minal ma'il barid. Ya Allah, jadikanlah cinta kami kepada Engkau melebihi cinta kami terhadap diri kami sendiri. Jadikanlah cinta kami kepada Engkau melebihi cinta kami kepada keluarga kami ya Allah. Jadikanlah cinta kami kepada Engkau melebihi cinta kami kepada air yang dingin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilayhi min qawlin aw 'amalin, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amalin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zainhu fi qulubina wa karhi ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna min ar-rasyidin. Ya Allah, tanamkanlah rasa cinta kami kepada Engkau, dan kami memohon kepada Engkau cinta-Mu, ridha-Mu, dan kami memohon kepada Engkau, berikanlah kepada kami surga ya Allah. Berikanlah kepada kami semua perbuatan, perkataan apapun yang mendekatkan kami kepada ridha-Mu dan surga-Mu ya Allah. Lindungilah kami dari murka-Mu ya Allah. Lindungilah kami dari azab api neraka-Mu dan semua perbuatan perkataan yang mendekatkan kami kepada api neraka. Jagalah kami dari itu semua ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tanamkan rasa cinta dalam hati kami kepada keimanan dan ketakwaan, dan perindahlah seindah-indahnya semua perbuatan amal soleh. Ya Allah, tanamkanlah dalam hati kami rasa kebencian ya Allah kepada kefasikan, kemaksiatan, kekufuran. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami semua hamba Engkau yang Kau bimbing, yang Kau berikan petunjuk. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami semua yang ada di sini hamba Engkau yang Kau terima amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepada Engkau, jadikanlah bangsa Indonesia bangsa yang Kau lindungi dari para penguasa yang fasik. Ya Allah, Engkau lah yang menguasai kerajaan langit dan bumi serta isinya. Lindungilah bangsa Indonesia ini ya Allah dari penguasa yang fasik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami pemimpin yang saleh. Engkau lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Masa depan anak cucu kami ya Allah hanyalah di tangan Engkau ya Allah. Jadikanlah Indonesia dikuasai oleh orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa padamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tidak tahu kapan ajal akan menjemput kami. Jadikanlah lisan kami berzikir la ilaha illallah ketika ajal tiba ya Allah. Berikanlah kami mati syahid di jalan Engkau ya Allah. Ya Allah, tutuplah kehidupan kami dengan kebaikan, husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami akan meninggalkan anak keturunan kami. Jagalah mereka ya Allah, sehingga mereka akan bertemu kembali di akhirat kelak bersama kami semua. Satukanlah kami dalam surga-Mu beserta hamba Engkau yang saleh dengan anak-anak keturunan kami.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Adkhilna al-jannata ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanallah. Saya pelan-pelan dulu menerangkan, mengulang sedikit supaya nyambung Lailatul Qadar. Dan insya Allah minggu depan kita sampai malam insya Allah buka puasa. Insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan hidup. Kesempatan hidup Bapak Ibu. Tadi pagi kita bangun tidur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita lapar, haus, ketika azan maghrib nikmatnya luar biasa, betul? Maka kenikmatan itu dari yang tidak nikmat menjadi nikmat. Maka tidak aneh orang masuk surga dilewatin dulu neraka, yaitu sirat. Sirat itu apa? Jembatan ya, yang sangat tipis sekali, mengerikan ya. Ada seandainya satu ruangan ini sebesar ruangan ini adalah batu, di dalam bahasa Arab sakhrah, itu dilempar ke dalam api neraka dari ujung batu sebesar itu sampai bawah itu 70 tahun baru sampai bawah. Dalam banget ya. Na'udzubillah qina ada dan na'udzubillah Allah mastur. Nah, kita juga begitu. Jadi ketika kita masuk surga, Masya Allah enak banget. Kalau di luar itu terik matahari yang begitu panas, kita masuk ruangan AC, nyus terasa, betul? Karena dari yang panas menjadi nikmat, betul nggak? Makanan paling enak ketika kita lapar, betul? Dibalik ketika kenyang, makanan apapun di depan kita menjadi tidak enak, kenyang, makan. Ini enak banget, enak banget. Kira-kira gitu ya. Subhanallah. Apa hubungannya? Hubungannya adalah sajarin. Ini banyak orang yang datang. Hanya orang yang memperkirakan malam ini adalah malam yang terakhir, bisa saja saya tidur tidak bangun lagi, tahu-taunya bangun lagi, maka dia akan merasakan nikmatnya. Alhamdulillahilladzi ahyana. Saya ulangi, ini pelajaran yang sebelumnya. Orang bertakwa ada dua pilar. Pilar affection, ukurnya gitu. Ini pelajaran sebelumnya. Pertama, rasa selalu bersama Allah, rasa kematian di depan mata kita. Kalau dua ini punya, Anda sudah dapat la'allakum tattaqun. Ini pelajaran sebelumnya. Ada dua pilar takwa, rasa selalu bersama Allah, dan seakan-akan mata di depan mata kita ada kematian. Orang bertakwa, jangan-jangan sore ini saya wafat, sampai sore masih hidup. Maka kalau Anda lihat buku zikiran, ada zikiran pagi dan petang. Ketika petang hari, amsayna wa amsal mulku lillah, alhamdulillah masih hidup sampai sore. Begitu. Jangan sampai kita
perjalanan Ramadan tidak sampai the last destination, tujuan akhir. Kita naik mobil ke Jakarta, dari Jakarta ke Surabaya, nggak sampai Surabaya, masih tetap di Jakarta. Nah, kita ini menuju, puasa itu menuju takwa. Takwa itu adalah affection, rasa yang ada di sini. Ini pernah saya terangkan, mengulangi. Rasa bersama Allah. Maka orang bertakwa itu dia nggak macam-macam. Kenapa? Karena merasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Tidak cukup dilihat, tapi dinilai dan nanti akan ada pertanggung. Maka takwa pilar kedua ini adalah akhirat. Maka rasa. Maka itu orang yang bertakwa selalu bertahmid. Alhamdulillah ya Allah masih hidup. Sore Alhamdulillah ya Allah. Kalau Anda naik pesawat, udah sering naik pesawat, take off, landing, take off terus. Naik pesawat, ambil dulu masih ada koran, angkat kaki, koran goyang. Anda gak ada doanya, take off, mau landing, giliran mau landing kena badai, ya Allah, baru baru ingat Allah. Apa iya seperti itu? Pas akhirnya sampai landing, Alhamdulillah, itu baru terasa Alhamdulillah. Maka itu Alhamdulillah itu ketika kita dari yang tidak berdaya menjadi selamat, Alhamdulillah, baru terasa. Maka kebanyakan kita bangun tidur karena dia pede banget besok masih hidup. Alhamdulillah di akhirnya gak pakai rasa, pakai lisan saja. Paham maksud saya? Begitu juga makan dan minum. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak pernah merasakan apa yang saya rasakan. Kehausan, berjam-jam naik turun gunung. Ini ketika saya ke Sakute. Ada setengah botol mineral, itu air mineral, bukan merek ya. Kalau merek itu Le Mineral. Ini air sungai gitu. Tinggal segini, dibagi 7, minumnya dikit-dikit. Pas ketemu sungai, ini kejadian, hausnya luar biasa. Perjalanan jalan kaki 42 jam, naik turun gunung. Lapar ketika di Sukuwana, naik turun gunung, masuk sungai. Lebih daripada 23 sungai kita lewatin. Hujan gak pernah berhenti. Ini mulai hujan kok kering, biru kok kering sih, hujan kok kering gimana sih? Ini mulai kering, hujan biru kedinginan kok kering sih. Allah, kok mulai kering, hujan masuk sungai kering gimana sih kan? Mulai membiru gitu. Udah gitu kering. Biar dia konsernya ngapain, udah begini gak konser ngeliat apaan? Subhanallah. Wah, saya laparnya luar biasa, ya Allah. Makanan habis. Biasanya saya bawa gula aren. Orang ini sih orang yang gula Jawa, jadi semua bawa gula Jawa. Ini gula Jawa, makan jalan. Ini bukan Ramadan, la ilaha illallah. Oh, ini cerita, puasa. Nyusat apaan makan gula aren? Kagak nyambung lagi. Ibu ini bukan Ramadan, ini cerita gitu. Satu lagi, nanti siapa lagi komentarnya gitu. Allah beriswahal. Saya dan mati saya, jangan-jangan saya wafat. Malam hari sudah tidak, HP sudah habis baterainya, senter habis baterainya, kalau dipantang sur gelap. Jadi antara kita melihat nunggu petir. Pada petir, sini ada mobil, gelap. Semangat terus, semangat. Benar perginya, langsung saya doa. Yang ada di Buzitong ini kalau udah mepet. Itu kisah sahabat yang sudah hampir mati, ya, mau dibunuh oleh penyamun. Kemudian dia udah
udah tinggal mati sendirian di jalan dalam perjalanan jauh. Ternyata ya, maka itu banyak orang-orang dulu para pedagang itu membawa bodyguard, bawa pasukan. Ya kalau perdagangan kalau sekarang ekspor impor lah, gitu kan, kirim ke negeri Syam, ke Jazirah, ke Hijaz, ke Yaman dan sesuatu. Mereka pakai pasukan, ada bodyguardnya. Nah ini enggak, dia jalan cendilian, belani, gitu kan. Cendilian, ternyata diserang, ya mati itu. Akhirnya oke, Anda akan saya ambil harta Anda, tinggal mati. Oke, nggak apa-apa lah, tapi tunggu aku sholat. Dalam kitab itu 4 rakaat. Kemudian dia berzikir, berdoa yang membelah langit, langit goncang sampai kebelah. Itulah Ismul Azam, karena akhirnya dia selamat. Terjadilah dibantai, dibunuh. Siapa itu? Selesai, yang bunuh itu semua ngebantai langsung. Terima kasih kau sudah menyelamatkan aku, inilah harta makanan semua. Enggak, saya datang saya nggak makan, saya nggak minum. Ternyata itu siapa? Lu nggak tahu? Lu udah pernah saya ceritain? Oh belum, di tempat pengajian lain berarti. Ternyata itu adalah malaikat yang di langit. Jadi di langit itu ada malaikat goncang. Ada apa ini? Wahai Jibril, ada apa nih? Goncang semua. Ada hamba Allah sedang berdoa. Terbelah langit. Kenapa? Dia sudah mau mati, mau dibunuh. Dia turun langsung. Kelihatan, mana saya tahu ini kan kisah di dalam buku. Kelihatan nggak usah. Ibu nyeletuknya aneh banget sih, Allah. Kelihatan, saya kan dibaca dalam buku itu. Ya, antara malaikat mah ngelihat, mana saya ngelihat gitu. Wahai Jibril. Jadi ini malaikat dan malaikat yang ngomong. Akhirnya malaikat itu turun ke bumi menolong orang itu. Akhirnya diselamat gitu. Aku datang ke sini gara-gara doa engkau menggencarkan langit, dunia, goncangan dunia itu viral. Ini nyeletuk ngaco-ngaco semuanya. Lagi puasa tapi masih pagi, mau kalau sore ngaco oke lah. Lanjut. Akhirnya sahabat itu datanglah sampai kota Madinah. Dia ceritakan itu semua. Saya dibantu sama orang, ternyata dia malaikat yang mau bunuh saya malah dibunuh, dibantai. Itulah di dalam buku Zito. Ya wadud, ya dalam arsyil majid, ya mubli. Jadi doa yang menggetarkan langit. Nah itu nanti Anda bisa klik di Google. Tapi itu saya tulis bukan dari Google. Itu dulu waktu saya jadi mahasiswa Al-Azhar, saya tulis itu semua. Jadi jadikanlah buku itu. Nah ketika di suku Wara, lapar ya Allah, pakailah ini. Mudah-mudahan selamat. Nah, ada yang menyelamatkan kita dari orang di dalam di hutan itu, datang menyelamatkan kita. Ketemu makanan, wah Allah, nikmatnya luar biasa. Kenapa? Karena jangan-jangan habis ini mati kelaparan, ternyata ada makan. Begitulah orang bertakwa. Jangan-jangan hari ini kehidupan saya berakhir, ternyata masih dikasih hidup. Alhamdulillahilladzi ya ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Begitu cara. Maka orang bertakwa selalu, jangan-jangan hari ini kematianku. Itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang mengajarkan. Ya. Jadi apa? Ya, terus habis takut ngapain? Emang takwa itu harus ada rasa takut, ya kan? Betul nggak? Itu loh. Jadi cinta dan takut. Jadi ini ibu-ibu kan sudah saya ajarkan yang ini kan, yaitu surat 21 ayat 49 ya.
alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas sa'ati musyfiqun. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas sa'ati musyfiqun. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas sa'ati musyfiqun. Satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang mendeskripsikan takwa secara singkat padat. Dua, apa itu karakteristiknya? Yang pertama, dia takut kepada Allah padahal nggak ngeliat Allah. Dia takut kepada Allah padahal tidak melihat Allah. Betul nggak? Jadi merasa dilihat, diawasi, dinilai oleh Allah. Allah bukan hanya ngawasi, dicatat nanti ada pertanggung. Maka poin kedua tentang akhirat, pertanggungjawaban. Dia takut nanti akan ada pertanggungjawaban. Ya Allah, nanti gimana akhirat? Maka kalaulah badan Anda ini takwa, ada dua pondasi. Kalau ini sebuah bangunan, ada dua pilar. Pertama, rasa selalu bersama Allah walaupun tidak melihat Allah, dan seakan-akan kematian di depan Anda. Itu takwa namanya. Maka itu kalau arifin, nanti sore Anda wafat, zikir, baca Quran, beribadah, sedekah, itulah ihtisaban. Tiba-tiba ada yang ngajakin dugem, astagfirullahaladzim. Semua yang berbuat maksiat enggak menjauh. Itu namanya ihtisaban, penuh perhitungan. Jadi imanan itu rasa selalu bersama Allah. Bukan hanya Allah melihat dan mengawasi, tapi akan ada pertanggung. Maka yang kedua adalah rasa kematian di depan mata kita. Kalau dua ini Anda punya, Allahu Akbar, Anda dapat surga dua, dunia dan akhirat. Oh ya, iya. Kok gitu? Kan Rabbana atina wa fil hasanah wa qina. Praktek, seandainya pada jam 9 saya buka HP, ternyata ada yang japri, mudah menghina kita, dasar, gitu kan? Ada binatang itulah, gitu kan? Dihina, dia ngarang, difitnah kita, katanya kita begini kan? Di grup lagi ngomongin. Langsung keluar tanduk fufufafanya, gitu kan? Fujuroha, dan keluarlah fujurohnya tuh, kefasikannya, orang ajar. Subhanallah. Setannya dalam belenggu Ramadan, betul nggak? Tapi dia marah-marah, ngamuk, berarti dia pemarah, bukan berarti dia setan. Disitulah karakter kita nampak ketika bulan Ramadan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Langsung ada Allah satu. Ya ini cuma dunia. Dunia nggak ngaruh mau viral nggak viral. Kalau sudah Anda dalam kain kafan nggak ngaruh mau viral apa nggak viral, betul nggak? Mau diekspos biarin. Jadi tenang kita. Subhanallah. Jadi Anda akan membuang pikiran-pikiran sampah yang tidak manfaat, nggak penting lagi sampah semua. Buang. Karena ada antivirus. Antivirusnya apa? Rasa bersama Allah dengan rasa kematian di depan mata. Nggak ngaruh. Dulu Fir'aun dipuja-puji, betul nggak? Sekarang pun Fir'aun modern di Indonesia dipuji-puji, betul nggak? Hidup Fir'aun, gitu kan? Jadi artinya apa? Ya, ibu kenapa ketawa mulu? Nanti di akhirat nggak ada lagi itu, betul nggak? So, Anda dihina caci maki, ya hanya ada Allah, ada Allah. Maka itulah mendapatkan surga dunia. Saya silaturahim, assalamualaikum, tumben ini orang.
dihina. Kita datang kepada orang malah menghina kita. Tumben kamu. Bukannya waalaikumsalam malah tumben. Tuh, emang kamu yang salah kan, akhirnya kamu ke rumah saya juga kan. Subhanallah, Anda tenang aja. Ada siapa? Allah melihat dan Anda akan dipamerin di mahsyar. Ini hambaku yang top markotop. Dia bersilaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim. Dibanggakan Anda. Nanti di akhirat saya orang yang keren. Yang penting dunia dihina, nggak ngapa, nggak ngaruh. Yang penting di akhirat keren. Gitu kan? Ditenangin. Itu kok tenangin? Makanya ngaji di Panglima Polim, gitu kan? Ada dua pilar takwa, satu rasa bersama Allah, rasa kematian di depan mata. Tadi malam saya sesak napas, jangan-jangan wafat. Ini kisah nyata tadi malam. Batuk, botak. Bisa banget nih, anak muda ini. Betul nggak? Botak, batuk. Subhanallah. Ini kalau dibuka, udah dicakar macan semua sini. Kerokan. Subhanallah. Udah batuk. Pagi masih hidup. Alhamdulillah, saya udah gak pegang HP lagi. Ya Allah, pas buka HP, miss call banyak sekali. Siapa ini? Kalau miss call udah banyak, dari satu nomor miss call pasti ada informasi yang ini. Pas saya lihat, innalillahi, jemaah saya yang aktif, namanya Ibu Lisda, dia wafat. Padahal dia sehat-sehat saja, tidak ada apa-apa, hanya sesak nafas. Persis saya tadi malam. Persis. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wasi' madkhalaha wa akrim nuzulaha wa anta khairul munzilin. Suaminya Pak Nurdiansyah telepon saya berkali-kali karena dekat sekali dengan saya. Subhanallah, dia yang membantu saya pertama kali ke hutan di Sukuwana. Karena ini Pak Arvin saya kasih tiket, karena ke sana tuh mahalnya luar biasa, ke Sulawesi. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa Ibu Lisda. Amin ya rabbal alamin. Orang ini hobinya baca Quran pagi, siang, sore, malam, baca Quran aja gitu. Dia mau khatam ini, sudah mau 30 juz, wafat. Subhanallah. Udah mau selesai, dikit lagi selesai khatam ini, Ibu Lisda ini. Karena ngobrol dengan suami yang udah juz berapa nih, dikit lagi selesai mau khatam. Wafat. Jadi yang masih stuck di juz 1, cepetan dia mau mati. Gitu kan. Ya, buruan. Subhanallah, itulah kematian unpredictable. Betul? Oke, jadi sekarang step kedua, paradigmanya supaya kayak gini gimana? Paradigma itu kacamata kita supaya kita merasa selalu bersama Allah. Selalu ada kematian di depan kita, gimana paradigmanya? Ya kan? Paradigmanya saya ajarkan. Ini semua sudah saya ajarin sebetulnya, ya. Paradigmanya begini nih. Yang pertama, melihat segala sesuatu langsung dikaitkan kepada Allah. Ini namanya takwa. Ini kita melihat sesuatu apapun dikembalikan kepada Allah. Ini namanya takwa. Kalau fujur, fa'alhamaha fujuraha, pada begini melihatnya. Jadi melihat sesuatu dikembalikan pada dirinya. Saya ngeliat harta saya, ini punya saya. Saya ngeliat istri saya, suami saya, ini pasangan hidup saya. Saya ngeliat anak saya, ini anak saya. Saya. Allahnya tidak ada. Saya ngeliat tubuh saya, ini milik siapa? Allah. Itu nomor 1. Saya ngeliat tubuh saya akan ada pertanggung jawaban di akhirat. 2. Jadi 2 pilar takwa itu kerangka berpikirnya begitu. Jadi tidak ada yang Anda miliki. Saya ngeliat makanan, ya Allah ini dari Allah, ya Allah, alhamdulillah. Subhanallah. Tadi malam makan enak. Walaupun makan enak, belum tentu kita bisa makan semua. Gitu kan? Ini kolesterol, ini asam urat, ini gula, diabetes gitu kan. Ini namanya meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Emang kita begitu? Oh gitu, iya.
ibu-ibu, bapak-bapak ini kan udah banyak wajah tua rata-rata kan, maka beda dengan anak bayi. Anak bayi itu tidur, betul kan? Kita semakin kurang tidur. Itu sengaja sama Allah. Ayo sholat. Kadang-kadang bangun, tidur lagi. Dibangunin malah tidur lagi, gimana sih? Ya, tanpa pakai alarm kita tengah malam bangun, betul nggak? Itu Allah ingin Anda berdialog dengan Allah tengah malam. Subhanallah. Memang sengaja diambil sedikit demi sedikit kenikmatan dunia yang tadinya dipoles-poles gitu kan, bunga desa, bunga kampus, lama-lama bunga kamboja itu ya kan lama-lama mengkerut, betul nggak? Subhanallah. Ini menunjukkan sudah tidak ada lagi keindahan dalam diri kita. Subhanallah. Yang tadinya hitam menjadi putih, dari dunia hitam ke dunia putih. Subhanallah. Itulah Allah menunjukkan Anda itu pada satu titik habis dan akan ada pertanggung. Nah, cara melihatnya. Sekarang dua-duanya kita gabung dalam puasa. Nah, nanti kaitannya dengan Lailatul satu-satu itu. Dari kerangka berpikir satu tentang puasa. Orang berpuasa tidak makan, tidak minum, betul? Lihat tangan saya lihat makanan, ini punya engkau. Lihat minuman, ini milik engkau. Semua milik Allah. Kalau Allah yang punya, Allah yang mengatur. Itu yang hilang kebanyakan orang berpuasa. Paradigmanya hilang. Jadi berpuasa itu la'allakum, agar kalian menyadari bahwa ini milik Allah, Allah yang punya, Allah yang mengatur. Itu yang hilang. Hanya terjebak nggak makan nggak minum. Kalau anak kecil oke lah, nggak makan nggak minum. Anak saya sakit, Pak aku mau puasa, jangan. Ayo makan. Aku puasa, jangan nak. Justru Allah melarang Anda puasa karena dalam keadaan sakit harus makan, harus minum. Karena tubuh milik Allah. Ini ada orang, saya puasa, kata dokter, Pak Ustaz, saya nggak boleh puasa, berbahaya. Kata Ustaznya, tetap puasa, dengar Allah atau dokter. Ini Ustaz geblek gitu. Dia pakai dalil. Ini lihat, wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Anda berpuasa lebih baik daripada kalau kamu mengetahui. Ini redaksi Quran. Anda percaya pada Allah atau dokter? Allah. Ini geblek banget ini. Redaksi ini memang ada. Ini dulu Ramadan opsional. Opsional itu tidak wajib. Puasa Ramadan dulu tidak wajib, belum turun ya alladzina amanu kutiba alaikumus. Belum turun ayat yang mewajibkan Anda puasa. Dulu. Ramadan tidak wajib. Yang puasa wajib bulan. Ya Allah, ini mu'alaf semua Pak. Dulu Ramadan tidak wajib. Dulu. Yang wajib adalah puasa bulan Syaban. Ini tebak-tebakan, ini porkas apa ini gitu. SDSB tebak-tebak begini bukan jin, yaitu bulan Muharram. Biar cepat Muharram, kelamaan ya Allah. Ini kacau banget nih. Dulu jangan salah paham. Dulu itu namanya puasa apa? Nama puasanya itu kan bulannya udah Muharram. Nama puasanya Syura apa? Aku udah tahu. Apa puasa apa? Dia mau jadi Syura. Supaya ingat apa? Itu dulu hukumnya wajib. Oh kacau banget ini, gitu kan? Harus. Jadi kalau ada pertanyaan puasa bulan apakah sebelum Ramadan wajib? Jawabannya Nama puasanya namanya itu hukumannya wajib dulu. Tibalah ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Jadilah wajib Asyuranya menjadi puasa pasti gitu.
Ya ini makanya saya kasih tahu, makanya ngaji gini kan. Mualaf dari kakek neneknya buyutnya Islam sampai sini mualaf. Lanjut. Jadi dulu Ramadan itu puasanya sudah Ustaz. Bukan. Kan belum kutiba alaikumusiyam, kan belum turun iya, tapi bukan Nah, tapi bentuknya opsional. Opsional gimana? Milih. Anda puasa atau tidak Tidak puasa boleh asal bayar fidyah. 1 hari tidak puasa bayarnya berapa kalau dikurskan sekarang? 3 kali makan, ngerti 1 hari 3 kali makan. Maksudnya berapa rupiah gitu? 50 rupiah. Wah, udahlah, enggak, udah. Saya jawab aja deh biar cepet, kelamaan nanti, sampai berkodar. 60.000 rupiah itu Basnas. Kalau ada, saatnya saya masih punya ibu beradik-adik, ibu saya sudah tidak mungkin puasa kalau udah sangat sepuh, maka saya bayarkan fidyah 1 harinya minimal, ini bahasan minimal 1 harinya 60.000. 60.000 gimana ngitungnya si Basnas? Karena cara menghitungnya adalah 3 kali makan. Ya, berarti sekali makan kalau di warteg 20.000 udah lengkap tuh, ya kan? Ada kerupuknya, ada semua. Sali warteg. Kalau ada di restoran di Padang sederhana, dapat nasi sama kuah doang. Namanya sederhana, pas depan kasir Anda masuk restoran disiapin semua makanan, ada rendang, ada ini apa ini sederhana? Ini sederhana Pak, sederhana kayak gini. Lanjut. Jadi 60.000 berarti kalau 30 hari tidak berpuasa dia harus bayar berapa? 1.800.000. Itu minimal. Kalau apa? Boleh ngutang nggak? Boleh gitu. Di warung aja boleh, sama Allah. Ini biasa ngambil rokok nggak pakai bayar kayak gini nih. Boleh hutang, boleh dicicil gitu kan. Kalau Anda tidak mampu 1.800.000. Nah, saat itu bentuknya opsional. Itu kira-kira banyakan yang berpuasa atau banyak yang bayar? Berandai-andai kita hidup sebelum ya alladzina amanu kutiba alaikumus. Seandainya kita hidup belum turun ayat itu, kita bersama Nabi. Kita hidup ini berandai-andai, kita hidup sebelum turunnya ya alladzina amanu kutiba alaikumus. Kira-kira Anda puasa atau bayar? Nah, itu jujur banget tuh, bayar. Pada lapar. Nanti puasa? Enggak dong. Nanti puasa nih? Puasa. Nggak punya duit ya? Kan gitu. Nggak mampu ya bayar 1.800.000 ya. Kurang ajar emang iya sih. Jadi saat itu mereka pada bayar, udah puasa. Maka turunlah ayat Al-Quran, wa antasu'u khairul lakum in kuntum. Puasa lebih baik. Udah turun ayat itu, banyakan bayar puasa? Salah, tetap bayar. Karena bentuknya opsional, milih. Turunlah ayat Al-Quran, kutiba alaikumus. Akhirnya pada puasa. Nah, yang tidak mampu berpuasa barulah bayar, namanya fidyah gitu loh. Asal usulnya itu kisah AO itu tarikh tasri gitu. Subhanallah. Jadi Anda pahami gitu. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak ada orang yang sepuh dan tidak bisa mampu puasa, atau orang yang lagi hamil, atau orang lagi ibu kenapa? Lah iya begini kan menyusui kan daripada ada orang yang gagil kan lebih parah. Ibu parah banget nih. Jadi subhanallah udah ketawa kenceng banget lagi. Orang yang udah hamil kata dokter ini bahaya untuk bayi. Anda makan minum supaya cukup nutrisinya bla 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 bla. Nah, Anda tidak puasa. Habis hamil menyusui berapa lama? 2 tahun. Habis menyusui hamil lagi.
Habis itu menyusui lah lagi, tahun hamil lagi. Allah, sampai 11 anak. Subhanallah. Di kapan puasanya Ustaz? Bayar fidyah. Subhanallah. Bayar fidyah. Itulah hebatnya Islam, memberikan posisi bayi. Ya kan dia punya, harus disuplai makanan, betul nggak? ASI, ini wajah udah nggak punya ASI semua jelas. ASI, ibu jadi ketok-ketok gitu. ASI itu ada kualitasnya. Anda masuk lab, dicek, oh ternyata ASI Anda ada tetapi tidak berkualitas, maka itu bukan expired, itu mah yogurt gitu. Jadi ini anak-anak muda masih punya bayi, harus Anda ngelihat ASI Anda berkualitas atau tidak. Masuk lab, ternyata kurang, maka Anda harus makan lagi yang baik. Sehingga untuk anak, dahsyatnya Islam. Sudah 1400 tahun yang lalu sudah dipikirin. Siapa yang bisa ngatur itu kalau bukan Allah? Subhanallah, susu expired lagi. Jadi balik lagi tadi, begitulah Islam. Nah, saya akan bahas ini. Ramadan itu hukumnya puasa wajib. Paradigmanya yang hilang. Paradigmanya yang hilang ketika Anda melihat semua ini adalah milik Allah. Lihat, itu paradigma takwa. Allah yang punya, maka Allah yang mengatur. Pasangnya gimana? Tubuh Anda ada kebutuhan biologis, lapar, butuh